Halo guys, balik lagi sama aku Iqbal. Di video kali ini kita mau mindahin Cana Barca kita ya guys ya. Cana Barca yang ada di rumah aku ini. Yang ini dia ya guys ya, si Pita namanya ya guys ya. Dan aku mau pindahin ke tempat yang dari dulu tuh udah aku setting sedemikian rupa ya guys ya. Yaitu di sini guys. Jujur di sini awalnya kita kasih tanaman-tanaman, tapi karena kita masukin lobster, dimakan kayaknya di sama lobster ya tanaman-tanamannya. Jadi sekarang tanamannya sudah menghilang guys. Nah rencananya aku mau ngambilin lobsternya dulu sama beberapa ikan di sini, karena menurut aku sih kayaknya masih kebanyakan lah ya ikan yang ada di sini guys. Jadi sepertinya kayak tetra ini bakal kita ambil nih, kayak gini kita ambil. Jangan. Apalagi ya, balasyak nggak apa-apa lah ya. Danio juga nggak apa-apa. Apa ya? Atau ini ya manfish juga ya. Manfish sebenarnya sih biasanya suka dikasih ya guys. Yaitu yang Altum Orinoco. Cuman yang pasti yang nggak akan aku pindahin sama sekali itu sih rainbow ini. Rainbow awalnya ada 5, cuman ini sisa 4. Kemarin ada yang mati guys. Matinya juga kayak kita lihat ya. Nggak tahu kayak tiba-tiba oleng begitu terusnya nggak lama meninggal. Jadi kayaknya kita bakal coba buat ambilin dulu sih ikan-ikannya guys. Kayak gitu. Karena kalau kita lihat juga ini sebenarnya udah cukup oke sih. Soalnya beberapa juga kemarin udah kita kurangi, tapi masih agak kebanyakan. Semoga kalau misalnya kita ambilin beberapa lobster dan ikannya juga, nanti si Cana Barca-nya bakal lebih nyaman di sini guys. Nah ini juga kalau dari suhu sebenarnya kurang lebih 29-an lah ya. Aku udah pernah ngecek. Nah ini kan guys yang aslinya kan di sini nih yang kita sekarang. Ini memang kita sengaja banget pakai sirkulasi yang bagus karena sepengalaman aku ya, katanya memang Cana ini nggak terlalu suka sama arus. Tapi biasanya semakin arusnya jelek, semakin filtrasinya juga nggak bagus. Nanti ke ikannya juga gampang sakit kan kayak kemarin. Karena ini sama kita dikasih mesin yang agak gede sebenarnya guys. Awalnya kan agak kecil ya mesinnya, tapi ini gede. Pakai yang 2000 liter gitu ya. Apa 1500-2000 liter lah guys ya untuk tank sekecil ini. Dan untuk Cana Barca ini sebenarnya terlalu gede flow-nya menurut aku. Tapi kalau kita lihat di sini sebenarnya dia mentalnya juga nggak masalah sama sekali. Bahkan nggak ada perubahan apa-apa di mental. Malah kalau menurut aku makin bagus ya mentalnya ya Cana Barca ini. Dan udah berarti setelah kita putuskan sepertinya arus yang lumayan kencang juga nggak masalah. That's why di sini juga kita kasih arus ya. Tapi ntar kita lihat aja guys kira-kira dia senyaman apa di tank yang baru ini ya. Nah sebelum kita masuk ke semuanya, ini juga aku jujur baru pulang ya guys ya dari Depok gitu. Karena aku dari Depok, aku tuh masih pengen melihat ikan-ikan aku yang lain nih. Salah satunya seperti stewarti ini guys. Ini stewarti yang waktu itu kita ambil banyak. Ini sekarang udah pada adaptasi dan mereka sepertinya pada lapar. Kita coba kasih makan ya guys ya, pakai pelet. Ini syukurnya mereka mau pelet guys. Jadi untuk warnanya gala-gala ya, mereka ini udah gampang banget untuk kita manipulasi guys ya, karena dia mau pelet, bukan pelet ya. Oh dikasih makan ini, cuman nggak apa-apa dit, yang dia mah sering-sering aja dit kasih makan dit, biar cepet gede. Ya udah, 2 kali ini, berarti main 3 kali dong. Sama ini 3 kali berarti. Wow, udah 3 kali guys. Suka kasih makan ini juga ya, guys. Ini sampai habis nih. Itu di bawah-bawah sih, cuman dia kalau Cana ini kadang-kadang yang di bawah dia suka nggak makan guys. Kalau kita lihat ini memang bagus banget sih. Kayaknya sih yang ini ya, kalau menurut aku sih bakal lebih bagus ke depannya dibanding yang ini nih. Ini kemarin kita juga dapat dari Kak Dharma. Ini dia guys. Itu bagus juga mentalnya nih, bagus banget. Bahkan awal-awal masuk aja dia langsung bagus. Tapi pas aku perhatiin lagi, kalau rim belakang mah kemarin udah kita bilang kan di video sebelumnya memang agak-agak beda, bocor gitu kan guys. Rim belakangnya nggak full. Tapi ternyata tadi Adit juga baru ngasih tahu dia udah mulai concern ya. Aku juga nggak lihat nih awalnya nih di sisik sebelah bagian badan sini ya Dit ya. Ntar kita pakai ini guys. Ini sih suka belum ngikutin tangan nih. Tuh itu ada sedikit. Kayaknya itu mah sisiknya copot sih ya. Entah di packingan atau gimana ya. Atau waktu kena seser kayaknya ya bisa jadi ya. Kalau diseser misalnya guys kena seser mungkin. Tapi ini kayaknya dia bakal balik lagi sih sisik kayak gitu mah. Walaupun agak lama mungkin. Oh dari mental nih gila banget sih, bagus, keren sih guys tuh. Nah aku yakin sih yang tadi, karena ini kita lagi bahas Barca ya, jadi Barca KW juga kita bahas ya. Ini stewarti BTW buat teman-teman belum tahu ya. Jadi yang tadi juga kemungkinan sih yang ini, kalau menurut aku ya, kalau dari badannya sih dia kayaknya bisa lebih bagus dibanding yang itu sih. Itu aja udah bagus kan. Ini calon-calon nih. Jadi nggak sabar ntar kita ya guys ya. Ini yang kita bakal di-push terus sampai ukurannya agak gede. Nanti berapa kita di single tank. Sebenarnya dari segi juga udah bisa sih single tank sih. Cuman aku sayang aja karena mereka makannya masih lahap gitu. Yang di luar juga ada sih stewarti sih satu, kita lihat deh kalau misalnya memang dia ini dit, kalau misalnya memang dia karakternya mirip-mirip, kalau nggak ukurannya mirip, ntar kita kesiniin aja biar makan bareng-bareng kayak gitu. Yaudah deh guys, nggak usah lama-lama lagi deh ya. Kita langsung aja buat ambilin ikan-ikannya. Kita seser-seserin aja ikannya. Kita masukin aja dulu ke sini. Tadi kita kedepanin aja sih ke tempat axolot sebenarnya guys. Gampang sih, nggak masalah ya. Kalau ikan-ikan yang ukurannya masih oke mah bisa lah. Cuma kemarin itu ada axolot aku yang meninggal dunia gara-gara dengan ikan. Ya. Kita juga polos kagak kena ya. Ya susah ternyata ya. Nah ini bisa mendapatnya. Begitu sulit. Lupakan Iqbal, apalagi Iqbal baik. Bentar guys ya, ini aku takut ngerusak scriptnya juga nih. Ada gurame kecil, tapi gurame kecil nggak apa-apa kayaknya. Gimana ya nangkepnya ya ini? Sulit ternyata guys ya. Ini kotor, bentar ya. Alasan sih sebenarnya. Rusak ini biasa kan kalau misalnya kita main PS kan, kita kalah sticknya rusak. Juga sama nih, sesernya rusak, kita ganti. Kayak seser yang baru guys ya.
kita videoin, dapat satu aja dulu ikan. Nanti sisanya kita tangkap sendiri, nggak usah divideoin deh. Ini pasti lama juga nih. Gak nyangka deh kok susah ya ternyata ya tangkapnya. Oh ini airnya udah ideal sih guys. Dia nggak terlalu panas. Kan karena Barca ini sebenarnya paling bagus tuh di suhu 27 sebenarnya. Kalau aku baca-baca ya. Cuman kalau di sini kita nggak pakai chiller apa-apa, stay-nya di 29, 28, 29 masih oke lah. Maksimal pokoknya 30, sampai lebih dari 30 aja Barca. Soalnya nanti jadi banyak penyakitnya gitu katanya. Kok susah deh ini deh. Gimana nih, masa kita harus kuras kolam? Atau nggak apa-apa ya? Yang penting mah ini ya sih si lobsternya deh. Susah ternyata guys. Kalau lobster kayaknya aku bisa deh. Bentar ya, kita mau akalin dulu ya lobster ya guys ya. Aku udah punya cara guys. A few moments later. Kita mau sedot ya guys ya, lobster ya. No! Your soul is mine. Ini kita nggak buang ya, ini kita kasih ember guys ya. Tidak semudah itu Barguso. Ayo. Es. Oh dia harus dari belakang guys. Lengah dia di belakang. Sangat seru ya guys ya. Ini langsung kayak, nah ini lengah nih guys. Kalau dari depan, datang si mau balik. tuh dia mundur. Kalau dari belakang, karena dia mundur, dia menghindar guys. Dia menghindar guys. Oh ini jago nih satu nih. Kita coba ya dari belakang guys ya. Oh dia bersiaga guys. Berani yo sini maju. Dia bersiaga. Ayo. Oh ini jago nih sampai naik dia. Wah susah guys yang ini guys. Ayo. Lah, keinjak sama aku. Selangnya keinjak, sorry. Pantesan kok kagak kenceng. Kita ambil lagi ya guys. Sekalian kita iniin air nih. Ganti air 30% lah. Wah ini susah nih, belum sini guys. Yuk. Dapat guys. Ini dapat tuh. Udah ya, habis ya? Enggak deh. Masih banyak sebenarnya sih guys, cuman dia pada ngumpet. Masih ada. Kalau ikan gimana ya? Kita coba ambil ikan yang ini ya. Mau nggak dimasukkan nih? Susah kayaknya kalau ikan. Wah susah kayak kalau ikan guys. Ini ikan ini sulit guys. Saya ada lobster nih. Kelihatan. Udah biarin deh. Cukup ya guys ya, segini aja ya. Lobsternya aman kok, karena dia ada di sini tuh. Sorry ya guys, nih di sini nih. Lobsternya tuh masih aman kok, nggak kita kemana-manain ya. Sip, jadi kayak gitu. Kita sekarang mau coba buat tambahin airnya dulu dikit. Kalau nggak kita masukin dulu barkanya deh. Kita masukin barkanya dulu. Kita pakai plastik ya guys ya, pelan-pelan masukin ke sini, aklimasiin. Sekali kita tambahin lagi airnya. Pokoknya airnya aku mau seginiin. Udah kayak gitu, ntar bakal aku videoin lagi. Enggak deh, langsung aja udah ada deh ternyata di sini. Yuk, hati-hati nih. Handle with care ya guys. Bismillah ya. Aku ngerasa barkanya udah aman soalnya. Yang pertama, kalau barca ini kan dia bakal gede, jadi menurut aku semakin gede tempat, semakin cepet dia gede. Sedangkan aku kan pengennya dia cepet gede juga. Terusnya juga semakin estetik kalau di sana ya guys. Dan sesuai dengan cita-cita aku juga, karena aku juga beli barca kan, memang pengen ditaruh di situ sebenarnya. Ini sebenarnya hal yang ditunggu-tunggu sama aku dari lama. Cuman aku masih takut lah, Cuman ini sepertinya memang kan ada ini di lampu kan di situ, UV kan. Kayak di situ ntar kita bakal taruh UV-nya sih. Cuman nama kita diakalin aja, besok aja mandi tadi teh akalin ya. Nggak sekarang guys. Soalnya UV ini penting juga ya. Semenjak pakai UV di barca kita juga jadi semakin sehat guys, aku ngerasanya ya, karena si airnya juga bagus. Karena kalau menurut aku sih pelihara ikan bener-bener pelihara air, dan banyak orang bilang air di rumah aku tuh dia kurang bagus sebenarnya, makanya harus bener-bener difilter dengan baik. Kalau nggak aku juga nggak pakai air dari sini guys, tapi UV itu memang bagus banget untuk mengurangi kemungkinan airnya tercemar. Hati-hati nih, yuk masuk Pikta, masuk. Sebenarnya sih kalau misalnya teman-teman ada nama yang oke sih, aku bisa ganti nama dia sih. Siapa tahu kurang struck sama namanya ya. Aku namain Pikta soalnya tiba-tiba ada di pikiran aku Pikta. Terobos aja lah. Begini doang loh. Jadi sih udah anteng ya. Kalau ada plastik kayak udah pasrah aja dia. Nanti kemanain lagi nih gue gitu kan. Udah pasrah dia guys. Masuk aja dia sekarang ya. Kurangin dulu airnya. Kalau daya air sebenarnya sih ini sumbernya sama guys sama yang di situ. Tapi mungkin dari segi yang lain-lain ya. Kalian kita ambil juga nih termometernya. Ini diperluin juga nih guys biar kita bisa memantau suhu ya. Saya aku taruh sini. Ini emang lebih dingin sih airnya. Kita masukin dulu ya guys di sini ya. Selama beberapa menit sambil kita mau coba buat tambahin air lagi dari akuarium yang memang udah kita siapin guys. Biarin aja dia dulu kayak gitu ya. Kayaknya sih bagus banget sih di sini. Semoga nggak ada kendala apa-apa ya. Oke guys, jadi sekarang kita mau langsung aja masukin karena dia juga memang kita udah diaklimasi. Tadi kita tambahin air jadi agak butek dikit. Tapi ini sebenarnya kita tuh udah dicoba untuk menambahkan lampu UV. Sebenarnya sih ini lampu UV nembus sedikit ke sana, cuman nggak akan sampai nembus semuanya kan guys. Dan ini sebenarnya over banget sih, si over spec sebenarnya guys ya untuk si filter biologisnya, karena untuk bioload yang nggak terlalu gede-gede banget, tapi dia penuh. Ini penuh loh guys.
Dan kita juga pakai yang lumayan oke gitu kan. Jadi ini rencananya paling besok sama kita bakal coba buat dikasih penghalang dulu di bawahnya ya, plat. Karena kalau nggak dikasih plat, takutnya nanti bocor ke bawah lampunya, mempengaruhi ikannya juga. Sama dari bagian sini juga, ntar kita tutup guys. Bagian sini aja dan tutup deh. Separohnya segini aja nggak apa-apa. Supaya nanti ke kitanya juga nggak jelek gitu. Sama ke sini juga nih, sebelah sini pokoknya 1, 2 sisi mau bawah, sisi belakang sana mau nggak ngapa-ngapa dah. Yaudah kita langsung aja buka ya. Barkanya ya guys, sudah tidak sabar dia untuk keluar ya. Aku sih udah nggak sabar. Dan ini dia reaksinya guys ya. Besok juga bakal kita videoin lagi nih. Jadi kita bakal lihat kayak ini dia juga. Udah keluar ya? Tara! Aku nggak lihat guys ya. Jadi nanti kita lihat perkembangan dia juga. Ini harus kita tutup ya. Pokoknya ini tutup, bener-bener harus ditutup. Gak mau ada celah dikit juga ya. Celahnya ada dikit sih, cuman buat napas dia. Tapi gak mau ada celah sedikit pun yang dia masuk guys di sini ya. Kita lihat gimana reaksi dia sama ikan yang lain ya. Pertama kali sih waktu itu kita pernah kan masukin dia di tempat yang memang banyak ikan ya. Itu nggak masalah sih guys. Agak butek dikit ya. Ini gara-gara tadi di ini kali ya dia. Nggak masalah sih. Tapi bener sih. Kayaknya memang kita harus kurangin ikan di sini deh. Dominasi dianya jadi nggak terlalu gede ya, karena kebanyakan ikan di sini guys. Ini kita namanya juga masih test drive ya. Aku juga masih nyobain gitu kan. Maksudnya dia tuh cocoknya gimana sih? Kalau dari sebelah sana memang nggak terlalu terang. Soalnya memang kita point of view-nya di sini. Di lampunya di sini kita terang, di sana agak redup. Kan kalau ke sana agak redup pasti guys. Ini reaksi yang wajar banget. Cuman kalau kita lihat ya dari flare-nya ya, dari sirip atasnya dia masih flaring, menandakan sebenarnya dia tuh dominan-dominan aja guys di sini ya. Karena dia nggak takut juga sama yang ada di sini. Nah, tuh udah mulai ada yang mengganggu. Aku sih sebenarnya takutnya dia diganggu sama ikan yang lain, jadi robek-robek gitu sih guys. Takutnya. Cuman kalau kata aku sih kayaknya enggak. Tapi ada beberapa ikan yang bakal aku kurangin sih. Atau mungkin kalau misalnya memang kita terlalu full ini editnya dan dia ukurannya terlalu kecil sendiri, kayaknya sih nanti kita bakal keluarin semua ikan yang ada di sini dan kita ganti menjadi ikan yang premium aja, misalnya kayak Saltum Orinoco gitu loh. Jadi itu memang salah satu opsi sih guys. Bener sih ya. Ini kan kita juga namanya tes ya guys ya. Tapi kalau menurut aku sih bener. Jadi dominasi dia tuh kalah sih dia. Soalnya ukuran dia belum gede-gede banget. Kecuali mungkin kalau ukuran dia udah lebih gede ya. Ukuran dia udah lebih gede. Jadi ikan-ikan yang lainnya juga ukurannya jadi lebih kecil. Nah kalau ini ukuran yang lain sih emang lebih kecil. Tapi kalau kita lihat sama besar kepalanya dia tuh ya gedean ikan ini gitu misalnya guys ya. Bagus sebenarnya dia. Cuman dominasinya jadi kurang. Dia masih rooming ya karena ini juga masih adaptasi dia. Apalagi kan dia di tank yang lama polos ya guys. Sekarang udah mau banyak ikan yang lain. Terusnya juga di sini ada akar-akar dan batu. Jadi mungkin buat dia juga ini adalah suatu hal yang baru. Besok kita coba buat kasih makan. Nah ini masih ada lobster sebenarnya sih emang aku sisain beberapa ya. Tapi kemungkinan sih lobster yang kayak gini kalau dia lapar bisa dimakan. Dan itu nggak masalah karena di aslinya juga pasti ada guys ya lobster kayak gitu. Walaupun memang dari kulitnya sih keras ya guys lobster ini ya. Ini suhu berapa di sini? Dia pasti udah berubah 28 tuh, 28,4. Masih oke lah 28 ya. Tapi ada yang mengganggu nih. Ini apaan ya? Kayak ada yang masuk. Oh apa nih? Apa ini ya? Kotoran masuk guys. Dia masih di sana ya. Kita coba kasih kaca ya. Dia flaring nggak nih kalau misalnya dikasih kaca? Kayaknya sih flaring guys. Kita coba pakai spion ya. Spion Vario guys ya. Flaring udah nggak masalah aman. Bukan dia. Biasanya diajak main sih, cuman ada kemungkinan ya dia nanti mukanya ada luka lagi soalnya dia pasti setelah itu loncat dan di sini emang kita kasih styrofoam, tapi kan nggak semua styrofoam, ada yang lain juga. Jadi ada kemungkinan dia lompat nanti kena kaca, kemungkinan karena emang biasanya kayak gitu. Kalau baru masuk dia pasti ada adaptasi. Dia lebih senang di tempat sana karena mungkin lebih gelap ya guys, lebih redup ya. Jadi namanya ikan baru datang biasanya sih dia lebih cenderung ke yang redup-redup. Tapi sama aku ini bakal dinyalain aja lampunya biar dia adaptasi sama lampu juga. Jadi malam ini nggak akan kita matiin lampunya, kita nyalain aja. Aku tuh takut sama ikan-ikan yang lain. Ikan yang lainnya kayak nggak takut sama Barka guys, dia malah nyamperin. Tuh, malah nyamperin. Aku takutnya kayak si Barkanya digigit. Oke. Botak, pergi lo! Tahu tangan anak. Udah mulai mengintimidasi ya. Tadi lobster udah mulai deketin sama dia guys. Sepertinya dia sudah mulai beradaptasi. Oke, ikan dideketin sama dia. Dia udah mulai ke tempat yang terang-terang. Di kamera bagus ternyata, bagus banget di kamera. Udah mulai berenang-renang juga. Tapi sih kalau menurut aku sih segini tuh kita treatmentnya nggak gagal lah. Segini masih oke lah, masih kelihatan cakep guys. Walaupun Barka sih semakin gede semakin cakep biasanya ya. Ini ukurannya udah ngegedein berapa senti ya detailnya? 2 cm, 3 cm begini dari awalnya. Karena kita memang ada di sini dan kita tiap hari lihat. Jadi perubahannya tuh nggak terlalu kelihatan sebenarnya kalau buat kita guys. Tapi kayaknya kalau kita review lagi video lama sama Barka yang sekarang nih, kayaknya agak jauh sih perubahannya. Coba buat matiin lampu yang ada di sini juga ya. Ya lebih terang guys ya, lebih kelihatan jelas. Ajak main ya. Masih mau nggak nih dia main?
Nggak tahu, males. Belum mau. Kalau pakai jari belum mau. Dia masih adaptasi sama yang lain. Boro-boro distraksi jari, ini dia distraksi banyak banget guys dari ikan yang lain. Tapi ini kan belum udah pada dikasih makan kan ya, dah. Pas selalu dikasih makan ya ini ya. Takutnya kalau misalnya dia kurang makan nanti dicemil nih barca kita. Takut? Enggak sih kayaknya sih guys. Dia mah takutnya kita aja. Ya seperti biasa yang aku udah bilang tadi, kita masih observasi ya ini ya. Kita lihat aja dulu gimana perkembangannya. Semoga ya nggak ada masalah. Yang pasti banget kita lakuin di sini ngurangin ikan sih. Ngurangin ikan kayak ya 70% mungkin ya bakal kita kurangin ya. Supaya si barcanya tetap jadi point of view dan dia punya kesempatan buat menjaga teritorinya supaya nggak keganggu juga sama yang lain, supaya dia masih tetap galak walaupun kita kompetengin sama yang lain dan walaupun tempatnya juga banyak hardscape dan luas buat dia kayak gitu guys. Yaudah, jadi kayak gitu ya mungkin ya untuk malam ini. Besok kita bakal coba cek lagi, semoga nggak ada masalah apa-apa ya guys ya. Besok pagi-pagi ini aku deg-degan juga, dan besok pagi juga kita bakal coba buat kasih makan pakai udang aja nanti, kalau nggak pakai katak ya, soalnya aku ada juga stoknya itu. Dan yaudah, besok pagi kita videoin lagi guys. Keren banget cuy. Tomorrow. Oke guys, jadi ini udah kebesokan harinya, dan kalau kita lihat-lihat aku seneng banget soalnya dia nggak ada minum sama sekali ya guys ya semenjak ditaruh di sini. Jadi kalau menurut aku sih dia udah nyaman dan udah oke banget di sini. Dan kalau dilihat juga dia tuh di tengah-tengah guys, jadi nggak di atas nggak di bawah. Kalau di bawah kan dia stres, kalau di atas biasanya dia sakit, tapi kalau di tengah-tengah kayak gini dia show. Sama ini pakai jari juga dia udah mulai ada respon walaupun belum terlalu, tapi segini tuh kalau menurut aku udah oke banget lah ya. Kita juga mau coba buat kasih makan di sini. Udah siapin ada kodok, udah nyiapin kodok untuk dia makan guys. Ini guys langsung dimakan guys, tanpa basa-basi langsung dimakan guys. Dia berarti makan juga masih lancar ya di sini ya guys, jadi nggak masalah sama sekali ya soal makannya ya. Dia langsung di belakang sana guys, sana dia guys. Oh langsung ngumpet dia ya, makan sambil ngumpet. Takut direbut kayaknya guys sama yang lainnya. Gedean kayaknya deh ini. Hey, gedean kah ini guys? Biasanya sih kemakan ya. Gila. Oke, sebentar makan guys dengan sadisnya ya. Kegedean ini ya. Biasanya sih masuk aja sih. Kulitnya langsung kelupas gitu guys, kulit kodoknya. Jadi kodok tuh bancet yang udah aku iniin sih, yang udah aku karantina, terusnya aku bekuin guys. Jadi udah aman banget buat dia, dan sering kita kasih juga buat dia bancet. Kalau nggak kodok sawah ini guys, yang ukurannya itu memang agak kecil supaya masuk di tubuh dia. Dan aku nggak tahu, nanti bakal kita cek terus ya apakah tertelan atau enggak. Gila dimakan sama ikan yang lain guys. Ini ikan yang lain malah kayak saling ngerebutan ya, tidak ada harga dirinya juga nih warga nih dibanding ikan yang lain, karena ikan yang lain belum mengerti kayaknya sama bahaya guys. Jadi dengan santuinya malah mengganggu si barca. Overall aku ngerasa ini bagus ya, malah kalau menurut aku sih ini udah cukup banget guys, dan sesuai dengan apa yang aku harapin. Walaupun sekali lagi untuk ikan-ikannya kebanyakan ya, jadi kemungkinan ikan-ikannya bakal kita evakuasi beberapa, tapi nggak usah divideoin karena agak ribut guys. Jadi aku minta tolong adit aja kayak gitu nih. Aduh masih dimakan tapi dia kayak nggak ketelan ya. Ntar kita lihat aja deh ya, kalau misalnya nggak ketelan ya sama aku dipindahin guys, si makanannya kita ganti sama udang kecil aja kayak gitu, karena sebenarnya dia tuh ada jadwal makannya sih. Dan memang kebetulan hari ini kodok, kalau misalnya nggak kemakan pun nanti kodoknya sama kita diambil dan kita ganti kodok yang lebih kecil kayak gitu. Cuman kalau dari respon makannya nggak masalah sama sekali, bisa menandakan kalau misalnya dia memang tidak stres di sini guys. Itu ada tulang ikan ya, kayak ada ikan mati tuh, ada tulangnya, atau disantap sama dia ya, cuman enggak sih kayaknya guys tuh kayak gitu. Oke, jadi mungkin kayak gitu aja kali ya guys ya video aku kali ini. Semoga teman-teman suka. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan di share ke teman-teman itu sama hewan-hewan guys. Doain supaya barca aku nyaman di sini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye, thank you guys.